Melalui pesan singkat ini, kami bermaksud menyampaikan harapan agar Mas AHY berkenan menjadi pasangan dalam mengikuti Pilpres 2024. Teriring salam hormat Anies Baswedan. Nah, sungguh menjadi kejutan ya. Sampai saat ini juga bahkan memuncaki trending di Twitter ya, termasuk Mas AHY, Caimin, PT 20%, koalisi, golput dan lain sebagainya. Di sini bahkan ya tentu saja mengomentari hal yang kemarin yang sungguh di luar dugaan dan di luar nalar. Di mana yang digadang-gadang adalah AHY, Mbak Yeni Wahid, Jenderal Andika Perkasa dan lain-lain. Ternyata yaitu Pak Surya Paloh bahkan menentukan cawapres dari Anies Baswedan yaitu Caimin, dan bahkan juga sudah disetujui oleh Anies Baswedan. Ya, dari pemberitaan memang seperti itu kejadiannya. Tetapi di sini yaitu ternyata saat ini sudah terungkap ya. Di sini surat ini tertanggal yaitu dibuat pada tanggal 25 Agustus 2023 dan disaksikan oleh dua orang. Saya pada waktu itu juga mengklaim ya kalau Anies Baswedan akan memilih AHY. Karena apa? Pada saat yang lalu Anies Baswedan itu bertemu dengan Surya Paloh, bahkan juga SBY dan juga petinggi dari PKS yaitu Salim Assegaf kalau nggak salah ya. Berarti di situ kan ada dinamika, yaitu kemungkinan Anies sudah menentukan cawapresnya di situ, sehingga melakukan pertemuan dengan petinggi partai koalisi tersebut. Pada saat itu juga tidak ada dinamika yang terjadi. Nah, saya berpikir pasti akan memilih AHY, Anies Baswedan tersebut. Nah, ternyata memang betul. Di sini ada surat dari Anies Baswedan teruntuk AHY. Di sini terlihat, Mas AHY yang terhormat, semoga dalam keadaan sehat, tetap produktif dan selalu dalam keberkahannya. Melalui pesan singkat ini, kami bermaksud menyampaikan harapan agar Mas AHY berkenan menjadi pasangan dalam mengikuti Pilpres 2024. Teriring salam hormat Anies Baswedan. Nah, di sini bahkan juga dikomentari oleh Andi Arief. Surat capres Anies Baswedan. Selama ini kita mengkritik pemimpin yang membohongi rakyat. Akan ada yang lebih dahsyat bohongnya. Di sini sambil menyertakan surat dari Anies Baswedan. Ya, memang sangat terkejut sekali, dan bahkan juga DPP Demokrat langsung mengambil sikap yaitu menurunkan baliho-baliho yang memampang Anies Baswedan dan juga AHY di situ. Kalau menurut saya sih ngapain capek-capek ya menurunkan baliho Anies dan juga AHY. Menurut saya di situ biarkan sajalah, karena itu adalah simbol pengkhianatan. Menurut saya seperti itu, tidak usah diturunkan, karena masyarakat ketika melihat yaitu Anies Baswedan berpasangan dengan AHY, masyarakat akan terkenang itu Anies Baswedan ya berkhianat, kemungkinan seperti itulah. Jadi menurut saya tidak usah capek-capek menurunkan baliho. Menurut saya ya malah senang, karena oleh Anies Baswedan kemungkinan akan diganti oleh Anies dan Caimin pada waktu mendatang. Tetapi di sini dari semua ini memang seperti itulah politik di Indonesia. Pasti juga akan banyak kejutan-kejutan pada besok sebelum pendaftaran di KPU misalnya. Pasti juga akan ada dansa lah menurut Ibu Megawati seperti itu. Semua saling berdansa, saling mencocokkan satu sama lain dan lain sebagainya. Ya, disitulah politik demi mencapai tujuan yaitu menang di Pilpres 2024. Nah, dari sini saya penasaran ya, kira-kira komentar-komentarnya bagaimana ya di sini. Kira-kira setuju yaitu dengan langkah Anies Baswedan tiba-tiba memilih Caimin sebagai cawapres? Ya, kita lihat saja di sini. Di sini dikomentari oleh Narkosum. Wah, bener-bener koalisi perubahan yang berubah-ubah, gak ngurus pilpres, gak ada impactnya. Sudah dibalas belum oleh Mas AHY? Takutnya belum dibalas. Jadi Mas Anies merasa harapannya tidak disambut hangat dan beralih mencari pasangan lain. Ya, bisa jadi di sini tidak ada balasan dari AHY. Terlebih akhirnya Anies Baswedan dan bahkan Surya Paloh akhirnya ya mengalihkan yaitu Caimin sebagai cawapres, karena memang perlu ada kekuatan tambahan lagi lah di sini. Di sini dari Eka Mustikasari, senang melihat pertigaan ini.
Ujar Pak Anies Baswedan saat ditanya perihal surat itu. Garuk-garuk hidung. Sebuah pesan itu menjelaskan garuk-garuk tangan yang tidak gatal. Pasangan itu kan bisa apa saja, julurkan lidah, usap bibir. Dalam pilpres bisa berupa pasangan juru kampanye jepit-jepit janggut dengan 2 jari. Ya seperti itulah. Jadi memang sangat mengejutkan sekali ya. Tiba-tiba yaitu Anies Baswedan memilih Caimin, di mana yang digadang adalah AHY sebagai cawapres pendamping dari Anies Baswedan. Tetapi tiba-tiba Pak Surya Paloh mengetok palu yaitu Caimin sebagai cawapresnya. Nah dari sini terserah masyarakat lah menilainya seperti apa. Kira-kira Anies Baswedan pantas didukung sebagai presiden pada tahun 2024. Ya semuanya kembali lagi kepada masyarakat lah yang berhak menentukan Indonesia dipimpin oleh capres yang mana. Ya kita kembalikan ke masyarakat. Nah bahkan di sini yaitu bahkan ya hampir sama tadi, yaitu ada berita Partai Demokrat Anies kirim surat tulisan tangan 25 Agustus minta AHY jadi cawapres. Dan di sini ditambah dengan berita yang berjudul Partai Demokrat sebut Anies pilih AHY cawapres sejak Juni berkat masukan Ibu Guru Spiritual. Jadi di sini Anies Baswedan sudah memilih AHY itu sejak bulan Juni. Ya pantas sajalah dimanapun Anies berada di situ ada AHY. Bahkan kemarin ketika Anies Baswedan umroh pun itu juga didampingi oleh AHY, bahkan juga diantar di bandara dan juga dijemput di bandara. Itu juga menunjukkan kalau Anies Baswedan akan didampingi oleh AHY. Tetapi kenyataan berkata lain, ternyata yang dipilih oleh Surya Paloh dan disetujui oleh Anies Baswedan adalah Caimin sebagai cawapres. Dan perlu diketahui juga, yaitu ketika Nasdem berkoalisi dengan PKB itu sudah memenuhi syarat presidensial threshold-nya 20%. Jadi tidak masalah lah ketika PKS dan juga Demokrat hengkang dari koalisi perubahan. Itu juga sudah cukup untuk mendaftarkan Anies Baswedan dan juga Caimin ke KPU pada Oktober mendatang. Nah di sini Sekjen Partai Demokrat Tuuku Rifki Harsya membongkar Anies Baswedan telah sepakat berduet dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin di pemilu 2024. Padahal kata Rifki, Anies telah menentukan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono sebagai cawapresnya berdasarkan masukan dari sang ibunda dan juga guru spiritualnya. Rifki mulanya menjelaskan kronologi kerjasama partainya dengan Partai Nasdem dan juga PKS membentuk koalisi perubahan untuk persatuan KPP. Dia mengungkit KPP diresmikan pada 14 Februari yang lalu. Di masa-masa ini sejumlah parpol sahabat mendekati dan membuka komunikasi politik dengan Partai Demokrat, khusus pada pertemuan dengan salah satu parpol yang mengundang perhatian publik. Capres Anies menghubungi pada 12 Juni 2023 dan mengatakan kepada Ketua Umum AHY, "Saya ditelepon beberapa kali oleh ibu saya dan guru spiritual saya agar segera berpasangan dengan cawapres Capres Anies AHY," kata Rifki dalam keterangan tertulis pada Kamis 31 Agustus 2023. Tetapi apalah daya ya, di sini akhirnya Anies Baswedan juga memilih Caimin sebagai cawapresnya. Nah, kemungkinan di sini ya itu masih isu-isu saja, kemungkinan sih isu yang dilemparkan oleh Nasdem, tetapi reaksi dari Partai Demokrat sungguh tidak terduga. Ya seharusnya Demokrat tidak setuju gitu aja lah, tidak usah sampai dikonsumsi media-media seperti ini. Jadi menurut saya ini adalah bentuk kepanikan ya. Ya kita tunggu sajalah, kemungkinan kalau memang rezeki ya, besok kemungkinan akan berduet dengan P3, PKS, dan bahkan bisa jadi yaitu ada poros baru P3, Demokrat, dan juga PKS. AHY bisa menjadi capresnya dan Sandiaga Uno sebagai cawapres. Semuanya bisa terjadi lah. Jadi tidak usah panik seperti ini. Menurut saya kemungkinan ada jalan yang terbaik lah dari Demokrat ini. Ya,